Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Baiklah, perkenalkan, nama saya Perawat Andre Desa Tarigan. Di sini saya akan melakukan penyuluhan dan sekalian melakukan penkes kepada Ibu. Apakah Ibu benar dengan Ibu Ros? Iya, benar. Baiklah, Bu. Mungkin sebelumnya saya akan bertanya kepada Ibu untuk lebih jelas lagi. Apakah benar Ibu kanker paru sudah stadium 3? Iya. Oke. Sebenarnya Bu, untuk menambah pengetahuan Ibu, saya akan jelaskan terlebih dahulu tentang kanker ovarium dan bagaimana penyebab dan penanganannya. Bisa dilihat di sini juga, Bu, supaya ada juga lengkap gambar-gambarnya. Oke, baiklah. Saya mulai untuk menjelaskan terlebih dahulu. Pengertian kanker ovarium. Kanker ovarium terdapat di salah satu atau kedua ovarium. Pada fase ini, kanker telah menyebar ke luar panggul, ke dalam rongga perut atau ke kelenjar getah bening di sekitarnya. Tak hanya itu, bila telah menyebar ke permukaan hati, maka kanker ovarium pun termasuk stadium 3. Kanker ovarium stadium 3 disebut kanker ovarium lanjut, dan karena sudah menyebar jauh dari ovarium. Banyak, Bu, seperti di slide tersebut, kanker ovarium ini sudah stadium 3, sudah menyebar jauh dari kelenjar getah bening jauh ke dalam perut. Jadi di sini sudah menyebar luas, Bu, kanker stadium 3. Mungkin sudah jauh ke dalam kelenjar getah bening di sekitar perut. Termasuk slide kedua, gejala kanker ovarium stadium 3. Itu karena ovariumnya tersembunyi jauh di dalam rongga panggul, Bu. Jadi gejalanya bersifat tidak jelas. Mungkin ada beberapa gejala yang muncul akibat kanker ovarium ini. Yang pertama, sakit perut dan gangguan pencernaan yang terus-menerus dan makin memburuk. Jadi, Bu, gejalanya kanker ovarium ini mungkin karena sudah menyebar luas di dalam getah bening ke perut. Jadi mungkin terjadi Ibu sakit perut, masalah gangguan pencernaan, dan gejala-gejala itu mungkin terus muncul gitu, Bu. Yang selanjutnya, rasa tidak nyaman pada perut kembung. Selanjutnya, seperti yang kita sebut tadi, sering buang air kecil, sembelit, sakit saat melakukan hubungan seksual, sakit punggung. Jadi, Bu, pengaruh kanker ovarium ini sangat banyak juga tanda-tanda gejala yang muncul. Salah satunya saya bacakan tadi, sering buang air kecil, sembelit, sakit saat melakukan hubungan seksual, sakit punggung. Yang selanjutnya kita masuk slide ketiga, Bu. Yang selanjutnya, penyebabnya. Biasanya setiap orang akan bertanya-tanya, Bu, apa penyebab kanker ovarium ini? Mungkin penyebab kanker ovarium ini belum diketahui secara pasti. Namun banyak faktor resiko yang dapat memicu pertumbuhan kanker ovarium ini. Jadi sudah banyak juga meneliti kanker ovarium ini, Bu. Kanker ovarium ini belum diketahui secara pasti penyebabnya. Jadi banyak juga faktor
resiko yang dapat memicu pertumbuhan kanker ovarium ini. Ayo kita masuk faktor resiko kanker ovarium. Yang pertama, usia. Yang kedua, keturunan. Dalam keturunan ibu, contohnya misalnya ibu, orang tua ibu misalnya pernah mengalami kanker ovarium. Jadi karena ibu keturunan, ibu juga kena kanker ovarium gitu. Yang ketiga, pernah atau sedang menderita kanker payudara. Yang keempat, menggunakan terapi pengganti hormon. Yang kelima, merokok. Yang keenam, kondisi medis lainnya. Yang ketujuh, memiliki berat badan berlebihan atau obesitas. 8, tidak pernah hamil. Jadi Bu, itu merupakan faktor-faktor resiko kanker ovarium. Jadi dari situ ibu bisa tahu apa aja faktor-faktor resiko kanker ovarium ini. Baiklah Bu, kita masuk slide selanjutnya. Ini cara pengobatan kanker ovarium di bidang medis. Yang pertamanya itu adalah operasi. Dalam operasi ini Bu, itu cara kerjanya mengangkat ovarium baik satu maupun dua, tergantung yang mana permasalahannya Bu. Bisa juga dua-duanya masalah itu diangkat, dioperasi. Yang kedua, kemoterapi. Di kemoterapi ini Bu, ini adalah pemberian obat-obat untuk membunuh sel kanker. Biasanya itu ada obat-obat khusus untuk kanker ovarium dari dokter. Yang ketiga, radioterapi. Ini biasanya jarang digunakan Bu, karena biasanya kalau tidak operasi mungkin kemoterapi yang dilakukan oleh dokter. Ini radioterapi ini Bu, ini menggunakan sinar berenergi tinggi. Jadi fungsi ini Bu untuk membunuh sel-sel kanker di dalam tubuh ibu. Namun dalam radioterapi ini banyak juga risiko yang muncul nanti jika dilakukan gitu. Jadi jarang dilakukan. Yang keempat, terapi pendukung. Ini mungkin terapi pendukung ini Bu, untuk mendukung kesembuhan ibu. Jadi masuk terapi pendukung ini mungkin ibu sedang mengalami nyeri. Jadi dari terapi pendukung ini mungkin diberikan obat untuk mengurangi rasa nyeri itu. Jadi mengurangi efek samping dari kanker ibu tersebut. Jadi Bu, saya akan menjelaskan juga mungkin agar ibu tahu juga informasi ini. Kanker ovarium itu stadium 3 ini terbagi juga menjadi beberapa bagian Bu. Yang pertama, stadium 3A. Ini pertama awalnya ini kepanggul dan kelenjar getah bening itu biasanya belum, masih di bagian luar gitu Bu. Jadi belum ke dalam penyebarannya. Yang kedua Bu, stadium 3B. Ini mulai lapisan perut pertumbuhan kanker, bisa nanti misalnya lapisan perut sudah masuk ke dalam penyebaran kankernya Bu. Ini biasanya 2 cm pertumbuhan kanker di dalam perut. Stadium yang selanjutnya, stadium 3C. Ini kanker ovariumnya sudah menyebar jauh Bu, hingga ke getah bening dan menuju ke perut. Ini sudah menyebar jauh ke dalam perut. Jadi Bu,
Mungkin ini yang saya jelaskan supaya ibu lebih mengetahui tentang apa itu kanker ovarium dan ibu lebih tahu bagaimana penyebab dan cara mengatasinya. Mungkin nanti sebelum ibu pulang saya sarankan untuk menjaga pola makan yang sehat. Yang kedua, memanajemen stres. Kalau bisa jangan stres ini mempengaruhi hormon, jadi kalau bisa jangan stres gitu. Yang ketiga, mungkin ibu harus menjaga berat badan yang berlebih supaya hormon-hormon ibu tidak mempengaruhi dan menjadi kanker ovarium. Itu mungkin saran yang saya berikan untuk ibu untuk kesembuhan ibu. Mungkin saya boleh tahu apakah sudah mengerti, Bu? Sudah. Yalah. Jadi kalau ibu sudah mengerti, apakah boleh saya bertanya? Ya. Dan Bu, mungkin saya akan bertanya untuk mengingat kembali apa saja yang dilakukan supaya terhindar dari kanker ovarium. Pola makan sehat, Ya Bu. kurangi stres, menjaga keseimbangan tubuh. Baiklah Bu, bagus sekali jawabannya. Jadi mungkin Ibu sudah mengerti. Mungkin ini hanya bisa saya berikan kepada Ibu. Semoga Ibu ingat dan menerapkannya dalam kehidupan Ibu. Jadi nanti saya akan membagikan sebuah leaflet ini Bu untuk Ibu baca di rumah agar mengingat kembali dan bisa mengetahui informasi lebih dan tidak lupa gitu. Baiklah Bu, nanti saya berikan setelah kejenuhan ini leafletnya supaya bisa dibaca di rumah. Mungkin hanya ini kejenuhan yang saya berikan dan penkes saya berikan untuk Ibu. Mohon maaf jika ada kata yang salah atau menyakiti hati Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Selamat pagi Bu. Selamat pagi.